sebuah pepatah yang berkata lidah tidak bertulang. Di era digital ini, pepatah itu bisa diganti menjadi jempol yang tidak bertulang. Media sosial adalah tempat kita berinteraksi, berpendapat, dan menunjukkan siapa diri kita. Tapi, pernah kamu sadar kalau ruang publik yang kita gunakan selama ini sering tercoleng oleh kata-kata yang tidak santun? Coba kita lihat sebentar ke beberapa cuplikan ini. Ini adalah beberapa potret berita miris tentang etika kita di ruang digital, seperti Indonesia yang sering menduduki peringkat terbawah dalam survei kesopanan digital. Lalu juga ada ribuan kasus cyberbullying dan ujaran kebencian yang dipicu oleh komentar-komentar kasar di media sosial. Dan selain itu juga banyak kasus hukum UU ITE yang berawal dari sebuah kata yang ditulis tanpa berpikir. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa media sosial yang seharusnya menjadi wadah interaksi kini sering tercemar oleh penggunaan bahasa yang tidak santun. Hari ini, kita akan bedah fenomena ini dan cari tahu bagaimana kita bisa mengubahnya. Mengapa bahasa kita di dunia maya seringkali menjadi lebih liar dibanding di dunia nyata? Ada 3 alasan utama yang disebutkan oleh para ahli. Yang pertama ada anonimitas semu, yaitu merasa terlindungi oleh akun palsu atau jarak fisik yang membuat orang merasa tidak akan ada konsekuensi nyata. Nah, ini menciptakan keberanian untuk melontarkan hujatan, umpatan, atau komentar-komentar rasis yang tidak akan pernah mereka katakan secara langsung. Yang kedua adalah efek disinhibisi, yaitu jarak layar menghilangkan rasa empati. Karena kita tidak melihat reaksi wajah atau emosi lawan bicara kita secara langsung, kita cenderung kurang peduli dengan dampak dari kata-kata kita. Nah, spontanitas menulis tanpa berpikir, inilah yang membuat jempol menjadi licin. Dan yang ketiga adalah keterbatasan konteks. Kita sering salah paham. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Chelsea Trisna Octaviana Trisha Putri dari Sosiologi 2025E dengan NIM 3 digit terakhir 174. Dan pada video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana respons para audiens tentang video kampanye yang telah saya buat sebelumnya. Dari hasil pengamatan dan komentar yang masuk, saya merasa terkesan karena mayoritas dari responden itu menunjukkan respon yang sangat positif dan setuju dengan inti pesan yang saya sampaikan di kampanye yang lalu. Dan tanggapan-tanggapan para responden semua benar-benar di luar dugaan yang menunjukkan kalau isu ini memang harus dibicarakan secara serius. Lalu ada beberapa komen yang menarik di kolom komentar pada video kampanye kemarin, seperti pada komentar yang pertama. Nah, komentar ini tuh membuktikan kekhawatiran kita tentang lingkungan komentar yang toksik itu nyata. Seringkali komentar negatif bukan lagi sebagai kritik yang membangun, tetapi sudah berubah arah menjadi serangan pribadi yang ujung-ujungnya berakhir pada cyberbullying. Makanya kampanye kita kali ini penting banget supaya kita semua tahu batasan antara berpendapat dan menyerang orang. Lalu komentar yang kedua ini juga benar banget. Ini merupakan tantangan komunikasi di dunia digital. Kita nggak cuma lihat teks, nggak ada intonasi suara, nggak ada ekspresi wajah. Maksudnya baik, dibacanya marah. Maksudnya bercanda, malah dibaca serius. Nah, kesalahpahaman nada ini sering jadi bumerang konflik, padahal niat awalnya mungkin tidak seperti itu. Kemudian, komen yang ketiga. Nah, komen ini tuh menggambarkan seperti ringkasan yang paling akurat dari kondisi kolom komentar di media sosial mana-mana. Kenapa sih sekarang rasanya itu lebih gampang nemu komentar negatif daripada komentar yang positif? Menjadi sebuah kebiasaan baru di internet, di mana membalas dengan negatif itu jauh lebih mudah dan cepat daripada mikir 2 kali. Dan ini tuh menyebabkan suasana internet jadi kurang nyaman. Dan komen yang terakhir, ini juga relate banget. Ketika kita udah berusaha banget buat jadi netizen yang bijak, udah filter kata-kata, udah mikir etikanya, malah orang lain tuh seenaknya asal ngomong dan cuek. Nah, komentar keempat ini menunjukkan betapa frustasinya jadi orang baik di tengah lingkungan yang kurang baik. Tapi hal ini juga jadi pengingat buat kita semua, walaupun di luar sana masih banyak orang yang seenaknya, bukan berarti kita harus ikut-ikutan. Justru keberadaan kita yang bisa menjaga ketikan ini
nantinya bisa jadi contoh dan harapan buat orang lain. Jangan sampai kita itu lelah berbuat baik dan menjaga kebaikan kita. Terima kasih, sekian dari aku, sampai jumpa.